Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Sinta Anidla, Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang tugas akuntansi perbankan. Yang pertama ada definisi akuntansi perbankan. Pengertian akuntansi perbankan itu sendiri adalah kegiatan pencatatan, analisa, serta pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank. Pengertian ini harus dibedakan karena harus masuk kas, akan, dan keluar antara perbankan dengan perusahaan berbeda. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi perbankan. Yang pertama ada pencatatan biaya berbasis akrual, di mana biaya masuk setiap hari ke bank. Itu artinya terjadi transaksi terus-menerus setiap hari, sedangkan biaya dana merupakan transaksi biaya terbesar di bank. Untuk nominal dan besaran biayanya ditentukan oleh berapa lama dana tersebut digunakan nasabah. Selain biaya dana, juga ada transaksi biaya operasional bank. Istilahnya adalah biaya prepaid expense dan different change. Biaya ini terus berkembang dan meningkat setiap waktu. Oleh karena itu, diperlukan pencatatan khusus yang disebut pencatatan akrual. Kita masuk yang kedua, ada pencatatan pendapatan berbasis cash, di mana sebagai besar pendapatan dari bank diambil dari kredit nasabah. Jadi pendapatan cash dari bank itu akan menjadi pendapatan terbesar untuk sebuah bank, sedangkan nominalnya ditentukan oleh berapa lama kredit digunakan. Yang berikutnya ada manfaat akuntansi perbankan. Yang pertama ada menyajikan informasi keuangan. Manfaat akuntansi perbankan yang pertama ini adalah menyajikan informasi keuangan karena dengan adanya pencatatan, apalagi analisa, tentu ada data yang harus dilaporkan. Nah, data-data keuangan inilah yang bisa dijadikan sebagai informasi perbankan. Yang kedua, sebagai data untuk membuat keputusan. Akuntansi perbankan dijadikan oleh bank untuk mendapatkan data yang akan dijadikan sebagai sarana untuk membuat keputusan atau kebijakan. Karena data-data itulah kondisi dana dan pendapatan bank bisa terbaca jelas dan detail. Jadi dari data-data bank itu, pihak bank akan melihat jelas pendapatan banknya, kondisi dananya, itu dapat dilihat secara jelas dan detail. Untuk yang ketiga, manfaat akuntansi perbankan, yaitu sebagai alat pengendali keuangan, di mana manfaat akuntansi perbankan yang ketiga ini sebagai alat pengendali keuangan. Jika ada pencatatan transaksi keuangan, tentu akan kelihatan seberapa kuat finansial yang dimiliki oleh bank. Yang keempat, mempermudah proses evaluasi moneter. Dengan adanya akuntansi keuangan, proses evaluasi moneter akan lebih mudah. Karena di sana juga ada analisis keuangan sekaligus pelaporan dari hasil analisis tersebut. Proses evaluasi moneter sendiri sangat penting untuk dilakukan, apalagi bank dan adalah lembaga yang menjadikan rujukan pemerintah untuk mengetahui kondisi moneter nasional terkini. Yang berikutnya yaitu yang kelima, menyediakan titik tumpu alokasi keuangan. Dengan adanya akuntansi keuangan, tentunya segala transaksi dana dan biaya bank akan tercatat. Dari situlah akan terlihat celah yang dijadikan dasar sebagai terkait dengan alokasi keuangan. Yang keenam, mencegah bank dari pilot. Nah, manfaat akuntansi perbankan yang terakhir adalah mencegah bank dari pilot karena kondisi keuangan sudah diketahui di awal sehingga langkah-langkah kebijakan bisa dilakukan dengan cepat sebelum kolaps. Nah, jadi yang menjadi manfaat terakhir ini yaitu mencegah bank dari pilot. Nah, karena ada informasi akuntansi perbankan itu, pihak bank sudah melihat bahwa kedepannya bank ini akan menjadi seperti apa atau akan mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, itu bisa menjadi langkah kebijakan dari pihak bank untuk memilih jalan keluar yang baik, memilih kebijakan yang tepat agar bisa melakukan pembaruan kepada bank tersebut untuk mengalami perubahan yang lebih tinggi, bukan untuk mengalami kepailitan. Nah, itu adalah manfaat dari akuntansi perbankan. Dan di sini ada undang-undang yang berlaku untuk perbankan. Nah, kita bisa lihat aja, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memutuskan undang-undang perbankan. Ada bab 1 pasal 1, ada bab 2 pasal 2 sampai 4, bab 3 pasal 5 sampai 16, bab 4 pasal 29 sampai 37, bab 6 pasal 38 sampai 39,
bab 7 pasal 40 sampai 45, bab 8, bab 9 dan bab 10 dengan ayat-ayatnya sendiri. Nah, itu adalah undang-undang yang berlaku di perbankan. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Yang berikutnya ini adalah kaitan peraturan Bank Indonesia dan sistem informasi keuangan di Indonesia. Di sini saya ambil beberapa contoh dengan salah satu penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua, ada penggunaan sistem dan teknologi informasi untuk usaha kecil. Yang ketiga, teknologi sistem informasi perbankan atau TSI. Nah, jadi perbankan itu harus memiliki teknologi yang mampu bekerja sama dengan bank agar dapat membuat bank itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini jadi saya ambil contohnya yaitu penggunaan teknologi informasi. Nah, siapa saja sih yang berperan menggunakan teknologi sistem informasi itu di pihak bank? Nah, yang pertama, ada dalam hal menyelenggarakan TSI dilakukan oleh bank sendiri. Jadi, teknologi sistem informasi itu dilakukan oleh bank sendiri dalam hal meningkatkan kinerja oleh pihak bank. Jadi, perlukan teknologi yang dapat memperlancarkan kegiatan bank. Yang kedua, menerapkan pengendalian manajemen TSI. Dari teknologi sistem informasi dapat menerapkan pengendalian terhadap manajemen di bank. Yang ketiga, melaksanakan fungsi-fungsi audit intern TSI. Keempat, memiliki alat monitor. Kelima, menerapkan prinsip-prinsip sistem pengawasan dan pengamanan. Memiliki disaster recovery plan atau DPR. Dalam hal menyelenggarakan TSI dilakukan oleh pihak ketiga. Dan memastikan semua hal pada butir 3 terpenuhi oleh pihak penyelenggara jasa TSI. Melakukan evaluasi berkala atas kendala penyelenggaraan jasa TSI, membuat perjanjian tertulis dan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Nah, ini adalah penjelasan singkat dari kelima soal yang diberikan, yaitu pengertian akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi perbankan, manfaat akuntansi perbankan, undang-undang, bahkan peraturan yang terkait dari Bank Indonesia. Nah, ini adalah penjelasan dari saya. Terima kasih, saya undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.